Seorang pria tua memasukkan seember ular derik ke kolam renang, sementara seorang aktor pria yang menyelam tak menyadarinya. Ular-ular itu berebutan mencari mangsa. Pria tua itu baru hendak pergi, tapi melihat masih ada satu ular menegakkan kepalanya di ember. Ia langsung ketakutan, segera menoleh ke bodyguard. Untung saja mereka bercengkrama dan tak menyadari keanehan. Pria tua itu buru-buru mengguncang ular terakhir ke kolam, sementara ular derik tanpa suara mendekati aktor. Aktor itu langsung merasa ada yang tidak beres. Baru ingin muncul ke permukaan, ia malah bertabrakan langsung dengan seekor ular. Ular itu membuka mulut lebarnya dan langsung menggigit wajah aktor di tempat. Dia terkejut dan panik, berusaha mencabut ular berbisa itu, lalu melemparkannya jauh. Pada saat yang sama, para pengawal yang santai akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka bergegas berlari ke arahnya. Namun gerakan mereka tidak secepat ular berbisa itu. Mereka mengelilingi sang aktor rapat, dan demi bertahan hidup, ia hanya bisa mengibas-ngibaskan tubuhnya di air, mencegah ular-ular itu mendekat. Untungnya, para pengawal tiba tepat waktu dan menarik sang aktor keluar dari air, namun racun ular sudah bereaksi, membuat sang aktor merasa pusing dan berkunang-kunang. Melihat hal itu, para pengawal segera menelepon 120. Anehnya, sebelum telepon ditutup, ambulans sudah tiba di lokasi. Karena situasinya genting, para pengawal tak banyak berpikir dan langsung meletakkan aktor di atas tandu, tanpa menyadari bahwa mereka justru masuk perangkap. Petugas medis mengeluarkan suntikan dan menyuntikkan penawar racun aktor. Saat mereka bersiap pergi, tiba-tiba datang satu ambulans. Pasti ada tidak beres. Di antara dua kelompok ini, pasti ada satu yang palsu. Lawan bingung, bertanya asal mereka. Namun pria pemimpin gagap tak bisa jawab. Situasi hampir terbongkar. Dia berhenti berpura-pura, langsung keluarkan pisau mengancam pengawal hingga mundur. Anggota kelompok lain manfaatkan kesempatan masukkan aktor ke mobil, lalu melarikan diri cepat. Begitulah, bintang besar diculik ke lembah terpencil. Dan orang-orang di depannya ini adalah keluarga korban yang ingin membalas dendam padanya. Karena bintang terkenal bernama Lee Do-shi ini sebenarnya adalah seorang pembunuh berantai yang kejam. Beberapa hari lalu, Lee Do-shi mengadakan konferensi pers, di mana ia secara terbuka mengakui dirinya pembunuh di hadapan seluruh rakyat. Bahkan ia menulis detail kejam pembunuhan 10 wanita dalam buku berjudul Aku Adalah Pembunuh. Di peluncuran buku barunya, ia percaya diri berkata, "Saya menulis buku ini untuk bertobat, berharap tragedi seperti ini tak akan terjadi lagi di Korea." Namun sebenarnya, itu karena masa kadaluarsa penuntutan kasus sudah habis. Hukum tak bisa lagi menyentuhnya. Ia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan besar. Wartawan curiga dia penipu, hanya mencari sensasi. Untuk membuktikan dirinya pelaku, Lee Do-shi mengeluarkan laporan medis, yaitu peluru yang tertinggal saat polisi memburunya 17 tahun lalu. Melihat wartawan di ruangan tak percaya, ia melepas baju, asistennya naik panggung, dan memindai dengan alat. Peluru masih tertinggal di bahunya. Setelah serangkaian aksi ini, semua orang pun percaya. Adegan dramatis ini dengan cepat menyebar ke seluruh internet. Dalam beberapa hari, penjualan buku ini mencapai 3 juta eksemplar, dengan keuntungan bersih hingga 20 miliar. Ia menggunakan honorariumnya untuk beramal secara terbuka. Khawatir ketulusannya kurang, ia mendatangi rumah korban, berlutut di bawah hujan deras meminta maaf. Di permukaan, ia tampak tulus, dan media memanfaatkan kesempatan ini memoles citra si pembunuh, sama sekali tidak peduli belasan nyawa yang telah ia renggut. Begitulah, berkat wajah tampannya, ia pun berubah menjadi superstar yang sangat dicintai masyarakat. Namun, pemandangan ini menyakiti hati Inspektur Cui yang menangani kasus tersebut. Ia menyesal tidak bisa membunuh si pembunuh berantai, sehingga kini pelaku bisa bertindak semena-mena. Membuat marah, Lee Do-shi bahkan membawa wartawan ke kantor polisi menantang Pak Cui. Melihat bekas luka di sudut bibirnya, Lee Do-shi tersenyum meremehkan santai. "Kalau saja 17 tahun lalu, aku tidak bermurah hati. Mana mungkin kau masih hidup sampai sekarang?" Melihat pembunuh sombong dan angkuh, Pak Cui marah. Ia mengambil segenggam mizaji yang panas dan melemparkannya ke wajah Lee Do-shi, berharap bisa membunuhnya di depan para wartawan. Tentu saja, selain Lau Cui, sekelompok orang lain yang lebih berharap dia mati adalah keluarga para korban. Mereka berkumpul dan merencanakan penculikan di kolam renang. Tepat ketika semua orang bersiap membalas dendam, peristiwa mengalami perubahan besar tak terduga. Pembunuh berantai diikat di villa rahasia pegunungan, dan keluarga korban bersiap membalas dendam kejam. Namun, sebelum mereka bertindak, entah siapa tiba-tiba menarik saklar listrik. Seluruh ruangan terbenam dalam kegelapan. Seorang pria misterius masuk. Ia mengenakan kacamata penglihatan malam, mendekati si pembunuh, mulai memotong tali pengikatnya. Seorang tante di samping menyadari sesuatu, lalu menamparnya keras. Pria misterius itu segera mengangkat si pembunuh dan berlari keluar. Sementara beberapa orang lain yang mendengar keributan langsung ikut mengejar. Dari kejauhan, mereka melihat pria misterius itu berlari sambil menggendong si pembunuh. Sementara seorang gadis mengejar dari belakang dan terus-menerus menembakkan panah. Melihat lawannya berniat membunuh, ia terkejut, lalu buru-buru naik mobil dan melarikan diri secepat mungkin. Namun diam-diam disaksikan bibi. Keesokan harinya, ia pun datang sendirian ke kantor polisi. Melihat bekas cakaran di leher Lau Cui, ia sangat
sangat marah, tanpa banyak bicara langsung menamparnya. Tebakan Bibi benar, orang yang menyelamatkan si pembunuh dari tangannya adalah Detektif Cui. Ia tidak mengerti alasannya. Korban ke-11 itu bukan hanya putrinya, tapi juga pacar Detektif Cui. Sudah 15 tahun berlalu, jasad putrinya belum ditemukan. Sekarang, ketika si pembunuh menyerahkan diri, mengapa harus membiarkannya pergi? Lao Cui menundukkan kepala, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Hari itu juga, Li Doushi muncul di hadapan media. Saat ditanya wartawan tentang penculikan itu, ia hanya mengatakan bahwa itu ulah para penggemar. Setelah itu, ia pun mengundang Detektif Cui untuk tampil di acara talk show televisi, karena ia ingin berterima kasih secara terbuka kepadanya. Namun tak disangka, begitu acara dimulai, alur cerita berbalik 360 derajat. Di hadapan netizen nasional, Lao Cui menuding Li Doushi bukan pembunuh, penipu menumpang popularitas menjual buku, sebab si pembunuh telah membunuh 11 orang. Namun di buku dituliskan proses pembunuhan terhadap 10 orang. Namun Li Doushi membantah, sangat sederhana, kasus terakhir itu bukan aku, hanya peniru yang buruk. Keduanya terus berdebat. Saat itu, pembawa acara menghubungkan panggilan dari penggemar Li Doushi, seorang pria bernama Go. Begitu tersambung, ia langsung mengatakan hal aneh, seperti menyebut Lao Cui selalu terlambat dan tenaganya tidak sekuat dulu. Ia bertanya, jika ada adegan kejar-kejaran lagi, apakah Lao Cui masih bisa berlari lebih cepat darinya? Semua orang bingung, ini jalur kontak penggemar Li Doushi. Tapi mengapa semua ucapannya tentang Lao Cui? Namun saat itu, Go tiba-tiba berkata, kau pikir aku bisa membunuh begitu banyak orang dan tetap hidup bebas selama belasan tahun? Itu karena apa? Tentu saja karena aku cukup teliti. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Lao Cui langsung menyadari sesuatu. Ia segera melacak alamat panggilan Go, namun tak disangka IP-nya berasal dari rumah ibu Lao Cui. Dia berlari pulang seperti orang gila, tapi terlambat. Ibunya sudah tiada. Di rumah hanya tersisa selembar kertas bertuliskan, aku sudah bilang, kalau kau bertindak sembarangan, aku akan membunuh ibumu. Ini adalah peringatan dari pembunuh 17 tahun lalu. Lao Cui yakin ibunya diculik. Ia sangat marah dan mulai membanting serta merusak barang di rumahnya. Namun saat itu, pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka. Ibunya keluar dengan wajah bingung. Melihat ibunya baik-baik saja, Lao Cui langsung memeluknya penuh emosi. Namun di saat yang sama, ia tiba-tiba melihat ada seorang pria di seberang melambaikan tangan ke arahnya. Lao Cui segera berlari ke sana. Namun ruangan itu sudah kosong. Hanya ada pisau berlumuran darah dan kaset video tua di atas kursi. Lao Cui segera memutar rekaman itu. Melihat wanita menangis terseduh-seduh, mata Lao Cui berlinang air mata. Wanita itu korban ke-11, putri yang tak ditemukan bibi, sekaligus tunangan Lao Cui. Ia tak sanggup menatap rekaman itu, karena perasaan Lao Cui saat ini seperti jantungnya dibelah. Begitu sakitnya. Ia menengadah, menghela napas panjang. Pikirannya terbayang kenangan kekasihnya. Andai ia bisa menangkap pembunuh itu, mungkin kekasihnya takkan mati. Setelah menatap perasaannya, ia bersumpah membunuh pembunuh itu dengan tangannya. Demi menemukan petunjuk, ia memutar rekaman itu berulang kali, lagi dan lagi. Usaha tidak mengkhianati hasil, akhirnya Lao Cui menemukan petunjuk baru. Pertama-tama, ia mengadakan konferensi pers, dan menunjukkan pisau berlumuran darah itu, memberitahu seluruh rakyat bahwa pisau tersebut memang senjata yang dulu melukainya. Jika pisau itu memang dikirim oleh Gouji, maka dialah pembunuh yang sebenarnya. Namun, peluru di bahu Li Doushi juga memang berjenis sama dengan yang kutinggalkan waktu itu. Kecuali korban ke-11, 10 kasus sebelumnya sudah diadili. Sekarang tinggal siapa yang bisa menunjukkan lebih banyak bukti untuk membuktikan dirinya pembunuhnya. Kata-kata selesai diucapkan, Li Doushi kirim 2 foto berangkas, mengatakan ada orang mencuri pisau, menyinggung perilaku Go. Hanya ingin terkenal saja. Setelah kejadian ini, Go tak bisa diam. Ia menelepon stasiun televisi, menantang terbuka, mengatakan punya bukti dirinya pembunuh berantai itu. Pria itu, demi membuktikan dirinya pembunuh, bersiap memperlihatkan mayat korban wanita ke-11 yang ia bunuh di hadapan seluruh rakyat. Dia memberi isyarat kepada tim acara, meminta layar dialihkan ke lokasi lain di mana sekelompok orang menggali tanah. Sebelum acara dimulai, dia sudah memberitahu lokasi penguburan mayat kepada tim acara. Tak lama kemudian, mereka menemukan mayat dari dalam tanah itu, dan korban tersebut adalah tunangan Lao Cui, Zheng Shuyan. Go memandangi adegan itu dengan puas, karena mayat ini cukup membuktikan dialah si pembunuh berantai. Melihat mayat kekasihnya, hati Lao Cui terasa ditusuk jarum. Ia mengambil gelas di atas meja hendak melemparkannya. Untung saja staf berhasil menahannya tepat waktu, sehingga tragedi tidak terjadi. Go tersenyum licik, berkata dia tak tahu sudah tertipu sejak awal. Saat itu Li Doushi di samping tiba-tiba mengubah pernyataan, menyangkal dirinya pembunuh. Semua terkejut, ada apa ini? Tadi berebut membuktikan diri pembunuh, sekarang malah menyangkal. Go mengira Li Doushi menyerah, lalu tersenyum. Pembawa acara mengejar, jika bukan pelaku, bagaimana kamu tahu detail pembunuhan dalam buku itu? Selanjutnya, Li Doushi justru memberikan jawaban mengejutkan. Penulis buku itu bukan aku, melainkan petugas Cui. Saat semua orang bingung, Lao Cui pun mengungkapkan kebenaran kejadian tersebut. Nama asli, Li Doushi Zheng Xianxi. Ia keluarga korban pertama. Ibunya dibunuh kejam oleh si pembunuh.
Tak sanggup menahan sakit, ia berniat mengakhiri hidupnya. Saat itu, terjadi kecelakaan lalu lintas wajahnya hancur. Ayah Zheng Xianxi berusaha menyelamatkannya dan membantunya operasi plastik, sehingga ia berubah total dan menjadi Li Douxi. 17 tahun lalu Lao Cui berhadapan dengan si pembunuh. Ia tahu pelaku penderita delusi yang ingin perhatian publik. Alasan mengapa pelaku tidak membunuh Lao Cui, karena ingin menjadikannya alat promosi. Namun setelah Gou mengetahui kebenarannya, dia sama sekali tidak takut. Malah dengan tenang berkata, "Kalau mau coba, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Sekarang masa kadaluarsa kasus ini sudah lewat, bahkan hukum pun tidak bisa menyentuhku." Lao Cui sudah menduga dia akan berkata seperti itu, lalu segera memutar rekaman video lama itu. Meskipun Zheng Xuyan dalam video tersebut sudah meninggal, namun dia meninggalkan petunjuk yang sangat penting. Lao Cui meletakkan mikrofon di samping speaker, sehingga suara di luar video terdengar jelas, memperdengarkan siaran langsung pemungutan suara presiden ke-14. Pukul 12.19 Desember 1992. Sekarang pukul 11.46 18 Desember 2007. Artinya, masih ada 14 menit sebelum masa kadaluarsa penuntutan dia melakukan kejahatan. Mendengar ini, senyum si pelaku membeku. Dia tak menyangka, meski sudah hati-hati, tetap saja terjebak aturan mengikat dirinya. Lao Cui mengangkat pistol dan mengarahkannya padanya. Mengingat kekasihnya diculik dan disekap 2 tahun sebelum meninggal, hatinya terasa disayat pisau. Namun, tak terduga, pelaku tersembunyi tiba-tiba berlutut di hadapan Lao Cui, menirukan adegan terakhir sebelum wanita itu meninggal. Lao Cui tak bisa menahan diri. Ia menarik pelatuk pistol, namun tak sengaja memecahkan lampu, membuat ruangan gelap gulita. Dalam kepanikan, pelaku menyandera ibu pacarnya dan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Namun, keluarga korban tak membiarkannya. Satu dari mereka membawa pisau dan menyerangnya. Meski tak mampu mengalahkan pelaku, mereka berhasil memaksanya melompat dari lantai 3. Ia merampas sepeda motor dan melarikan diri. Lao Cui mengemudikan mobilnya dan mengejar. Namun, di persimpangan berikutnya, ia tak sengaja menabrak truk barang. Mobil Lao Cui langsung terguling, dan ia berusaha keras merangkak keluar. Waktu tak menunggu, Lao Cui terpaksa ambil alih truk. Ia memacu kendaraan sekuat tenaga, bersumpah kejar pelaku. Setelah kejar-kejaran, Lao Cui berhasil menabrak dan menjatuhkan motor pelaku. Namun, pelaku gesit itu langsung bergelantungan di truk. Belum sempat Lao Cui bereaksi, pelaku menerobos masuk lewat jendela, mendorong Lao Cui yang tak siap ke pintu mobil. Setelah benturan, Lao Cui dan pintu mobil terseret ke bawah roda truk. Untungnya, Lao Cui bereaksi dan berhasil memanjat dari bawah. Waktu hampir habis, Zheng Xianxi mengejar. Ia menekan pedal gas maksimal, melaju depan truk, lalu memalang mobilnya di tengah jalan. Melihat itu, Lao Cui segera bekerja sama, mengeluarkan pistolnya, dan menembak 2 kali hingga ban truk meledak. Begitulah, si pembunuh membelok tajam dan langsung terguling. Keduanya pun bertarung dengan tangan kosong. Dari atas mobil sampai ke bawah, Lao Cui bertarung mati-matian melawan lawannya. Si pembunuh melirik jam tangannya, lalu berkata licik, "Waktu 14 menit habis, masa penuntutan lewat, jadi meskipun kalian menangkapku, itu tidak ada gunanya." Melihat ekspresi psikopatnya, Lao Cui tak bisa menahan diri. Ia mengambil tali dan mencekik si pembunuh sekuat tenaga. Ingin mencekiknya sampai mati demi membalaskan dendam kekasihnya dan belasan korban lain. Namun, harapan tak sesuai kenyataan, polisi datang dan menghentikannya. Wajah si pembunuh berlumuran darah, tapi dia masih tersenyum penuh kemenangan, terus memprovokasi Lao Cui. Saat itu, ibu pacarnya menerobos masuk, membawa pulpen berisi racun, berniat menusuk si pembunuh sampai mati. Namun Lao Cui menangkap tangan wanita itu. Keluarga korban putus asa, si pembunuh di depan mata, tak bisa dihukum. Lao Cui merebut pulpen dari tangan tante itu, tanpa ekspresi, si pembunuh masih tertawa. Namun, tawanya sirna, karena pulpen beracun itu tertancap di perutnya. Tak lama, si pembunuh tewas berbusa. Iblis ini akhirnya dihukum pantas. Sementara itu, Lao Cui dipenjara 5 tahun karena membunuh, namun ia tidak menyesalinya. Baginya, menukar 5 tahun hidupnya demi ketenangan keluarga korban sepadan. Pada hari ia keluar, semua keluarga korban dan media menyambutnya, berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Lao Cui. Karena peristiwa ini, masa kadaluarsa hukum kasus pembunuhan di Korea diperpanjang dari 15 menjadi 25 tahun. Keadilan datang terlambat, tapi takkan pernah absen.